Salam damai sejahtera saudaraku. Saudara, dalam sebuah buku dituliskan tentang Benjamin Franklin. Ketika Benjamin Franklin berusaha menarik perhatian penduduk Philadelphia untuk memasang lampu jalan, Franklin mulai menggantungkan lentera yang indah di tiang tinggi di depan rumahnya. Franklin juga menjaga kaca lentera itu agar selalu tetap bersih. Dan setiap sore dia tidak pernah lupa menyalakan sumbunya. Setiap orang yang berjalan melewati kegelapan dapat melihat cahaya dari kejauhan sampai ia berada tepat di bawah lentera yang bercahaya gemilang itu. Tidak lama kemudian, para tetangga mulai memasang lampu di depan rumah mereka masing-masing. Segera seluruh kota menyadari manfaat dari pemasangan lampu jalan dan mengikuti teladan Franklin dengan penuh antusias. Saudara, sungguh luar biasa betapa besarnya pengaruh teladan bagi orang lain. Saudaraku, begitu juga dengan kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Kita semua dipanggil untuk menjadi garam dan terang bagi dunia. Dunia yang ada dalam kerusakan akibat dosa membutuhkan garam untuk melenyapkannya. Dunia yang ada dalam kegelapan membutuhkan terang untuk menyinarinya. Matius 5 ayat 13 hingga 16 dikatakan demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, kita dipanggil untuk membawa pengaruh yang baik bagi kehidupan orang lain. Namun tidak semudah membalik telapak tangan untuk dapat menjadi berkat dan berdampak bagi orang lain. Ada hal yang paling esensial yang perlu kita miliki supaya kerinduan hati kita menjadi garam dan terang itu sesuai dengan yang Tuhan mau. Yang pertama, saudara, hidup kita harus berperan secara aktif. Kata kamu adalah terang di ayat 14 memberikan makna bahwa kita aktif menjadi terang, tidak sewaktu-waktu atau temporal saja. Kita harus secara terus-menerus menjadi terang. Di mana saat ini Tuhan menempatkan kita, disitulah Tuhan mengendaki hidup kita untuk terus-menerus memberikan dampak bagi orang lain. Melalui ketaatan kita melakukan firman Tuhan, semangat kita membagikan kasih Tuhan, ketabahan kita dalam menghadapi kesulitan, pergumulan hidup dan sebagainya. Saudaraku, mulailah peka dengan sekelilingmu agar kita terus-menerus secara aktif dapat berperan dengan tepat. Hal yang kedua yang paling esensial yang perlu kita miliki supaya kerinduan kita menjadi garam dan terang itu sesuai dengan yang Tuhan mau adalah hidup kita harus dekat dengan sang terang itu, yakni Yesus Kristus. Saudara, ayat 16 memberitahu kita bahwa tujuan utama dari dampak hidup kita adalah kemuliaan Allah Bapa kita di surga. Tujuan utama ini sekaligus mengingatkan kita bahwa sumber dari terang yang kita pancarkan itu adalah dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Kita ini seperti bulan yang sekedar memancarkan sinar matahari. Kita hanya memancarkan terang Allah, terang Kristus itu. Maka hidup kita haruslah terhubung secara pribadi dengan sang terang itu. Hidup mengasihi dan mentaati sang terang itu. Hanya dengan cara itulah dampak hidup kita akan berujung kemuliaan Allah, bukan kemuliaan diri kita sendiri. Jadi saudara-saudara, di masa yang masih gelap akibat pandemi
dan berbagai bencana ini. Marilah kita makin dekat dengan Allah agar kita mampu berperan aktif memberi dampak bagi kemuliaan Allah. Tuhan memberkati setiap kita. Amin.